bahwa program PTSL ini kita lakukan dari tahun ke tahun supaya memang tujuannya adalah seluruh tanah yang ada di Indonesia itu terdaftar dengan sertifikat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta diskusi Telusur Solusi pada sore hari ini. Saya buka ya maskernya. Ya, nah ini lebih bebas lagi, sudah. Ya, kepada para pemirsa selamat sore semuanya. Seperti biasa kita sudah setiap minggu melakukan acara diskusi terkait kinerja ya, kemudian program pemerintahan yang sudah episode-episode lalu kita sudah lalui, dan hari ini, pada sore hari ini kita akan membahas kembali di program Telusur Solusi ini terkait PTSL. Nah, mungkin perkataan atau singkatan PTSL ini sering didengar oleh masyarakat luas di sana, tapi mungkin kurang paham atau dengan adanya acara ini bisa menjadi sebuah solusi baru ya. Nah, kita di acara diskusi ini sebenarnya lebih ke solusi ya Pak, Bapak-Bapak. Telah hadir di sore hari ini perwakilan dari kantor BPN dengan Bapak Didin ya Pak ya. Kemudian datang langsung di sini, terima kasih buat kedatangannya Pak Didin. Kemudian perwakilan dari pemerintahan Bapak Camat ya Pak Camat Pondok Gede, Bapak Haji Ahmad Syahroni SOS MSI. Terima kasih Pak kedatangannya. Nah, di sampingnya Pak Camat Pondok Gede ada juga sebagai bisa dibilang aktivis ya, aktivis di bidang PTSL ini. Beliau pemerhati juga, Bang Yanso Sitorus. Selamat datang Bang Yanso, terima kasih sudah boleh hadir di acara ini Bapak-Bapak semuanya. Oke, kembali lagi Telusur Solusi. Hari ini saya ingatkan kembali bahwa kita akan mengadakan diskusi ringan tapi menghasilkan solusi. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe ya, boleh juga dibagikan biar bahwa dalam setiap acara-acara ini pasti ada satu masukan, ada satu saran, ada satu pembaharuan di mana kita mendapat sesuatu yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Oke, langsung saja ya, saya pikir ya semuanya Bapak-Bapak. Izinkan saya memperkenalkan diri, Diki Mahruzar Pak. Kebenaran saya host di sini bersama dengan tim kami yang ada di sini. Nah, saya langsung saja ke Bapak duluan ya, Bapak dari BPN, Pak Didin. Boleh nggak Pak diterangkan secara singkat aja, apa sih sebenarnya PTSL dan kegunaannya buat masyarakat Pak? Silakan waktu dan tempat Pak Didin, terima kasih. Ya, silakan Pak. Oke, baik terima kasih Pak Moderator. Jadi saya menjelaskan secara garis besarnya saja bahwa program PTSL itu orang sudah kenal masyarakat sekarang PTSL. PTSL itu adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pertama, bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang KBPN nomor 12 tahun 2017 itu pertamanya ya, itu dikeluarkan untuk percepatan pendaftaran sistematik lengkap. Tujuannya bahwa semua bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia itu bisa terdaftar dengan sertifikat hak atas tanah. Jadi tidak ada lagi bidang-bidang tanah ini yang tidak memiliki sertifikat. Tentu tujuannya bahwa untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dengan punya sertifikat, masyarakat bisa menjaminkan hak atas tanahnya kan. Kemudian untuk modal usaha gitu. Kemudian dari sisi
masalah kepastian hukum, tentu dengan adanya sertifikat, masyarakat dengan adanya surat terdaftar, dengan sertifikat masyarakat tenang. Karena tanahnya itu sudah terdaftar dengan sertifikat, sudah ada jaminan kepastian hukum. Terus kemudian menghindari terjadinya sengketa hak atas tanah. Jadi dengan adanya sertifikat tidak lagi meminimalisir terjadinya sengketa kepemilikan, sengketa penguasaan tanah, dan kemudian tidak terjadi lagi double sertifikat atau overlap sertifikat. Itu sebetulnya tujuan pendaftaran tanah yang dilaksanakan. Targetnya Pak untuk BPN Kota Bekasi sendiri ada berapa banyak Pak? Untuk target khususnya di Kota Bekasi, target untuk sertifikat hak atas tanah yaitu yang klaster 1 itu K1 itu ada 25.000 bidang tanah. Wow, cukup banyak Pak ya. 25.000 bidang tanah. Gitu. Jadi dari 25.000 bidang tanah ini memang kita bisa targetkan untuk penyelesaian di Desember 2021. Siapa itu Pak 25.000 itu? Kita prosesnya sekarang masih dalam proses. Ada sekarang target pendaftarannya itu baru terkumpul data yuridis ada 20.300. Betul, 300 ada spare ya Pak ya? Ya, paling masih ada. Ya. Jadi masih ada bentuk pendaftaran, yaitu masih ada, kita terus menerus sosialisasikan kepada masyarakat, kelurahan-kelurahan mana saja yang memang masih capaiannya masih rendah, kita langsung terjun ke masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa ini ada program PTSL, ayo sama-sama bahwa tidak ada lagi bidang tanah yang tertinggal di kelurahan itu, harus masuk semuanya. Nah, mudah-mudahan di akhir Desember kita 2 minggu lagi target untuk pengumpulan data yuridis itu bisa tercapai, dan kita sekarang masih berjalan. Siap. Terima kasih Pak buat keterangannya, singkat, padat, dan tepat ya saya pikir, dan ada datanya ya pasti ya Pak ya, semua ada by data ya. Oke, kita lanjut ke Pak Camat nih. Pak Camat Pondok Gede, Haji Sahroni. Pak Camat, bagaimana Pak pencapaian PTSL di wilayah Bapak? Baik, terima kasih Bang Moderator dari BPN yang saya hormati dan pemerhati yang saya hormati. Saya Ahmad Sahroni ini Camat Pondok Gede 5 bulan yang lalu. Sementara PTSL sudah berjalan. Baru 2 bulan ya Pak? Baru ya. Siap. Baru berjalan, jadi sebagai camat ya melaksanakan tugas, fungsi dan pokoknya termasuk memonitor pelaksanaan PTSL. Nah kalau bicara yang sudah terdaftar di ini, kita sampaikan saja bahwa ada 5 kelurahan di Pondok Gede, yaitu Jati Bening, yang sudah proses di BPN adalah 1942 untuk Kelurahan Jati Bening. Kemudian Kelurahan Jati Cempaka adalah 1890. Kemudian Kelurahan Jati Makmur adalah 4489. Yang kemudian Kelurahan Jati Waringin adalah 2552. Kemudian ya seperti itu dari 5 kelurahan yang sudah saya sampaikan, termasuk tadi dari Kelurahan Jati Bening, Jati Cempaka, Jati Makmur, Jati Waringin, ya, dan Jati Bening Baru, seperti itu. Sebelum duduk di Camat Pondok Gede, apa pernah mendengar Pak program PTSL ini? Saya pernah mendengar itu waktu saya menjadi sekretaris inspektorat, seperti itu. Ada dengar ya PTSL, kemudian di Pondok Gede ada apa namanya? Ada laporan dari warga seperti itu tentang pelaksanaan PTSL, dan akhirnya dapat dikomunikasikan seperti itu, Pak. Antusias warga Pondok Gede Pak, yang selama 2 bulan ini Bapak lihat terkait PTSL, apakah seperti apa gitu Pak? Ya antusias masyarakat, ya masyarakat kan keingin tanahnya itu ada bukti kepemilikan. Ya sertifikat ini kan bukti kepemilikan, antusiasnya sangat tinggi. Ya sangat berusaha bagaimana mereka
bisa membuat sertifikat melalui PTSL seperti itu. Kemudian nanti difasilitasi ke BPN ya Pak ya, dengan Iya. kelengkapan-kelengkapan Iya. yang dari Bapak dulu nih ya, kelengkapannya ya. Iya. Kemudian baru naik kemudian ke BPN. Iya. Kalau proses kelengkapan kan kita ada di sana, ada kelompok masyarakat. Ya, Ada Pokmas, Pak, ya? Pokmas yang dibentuk di kelurahan-kelurahan, ya di 5 kelurahan itu ada kelompok masyarakat. Ada laporan nggak Pak berkala ke Bapak selama ini? Kewajiban ada sebenarnya laporan-laporan Ada itu. ya? Ya. Siap, jadi Bapak tahu bahwa mana progresnya yang sudah sampai, mana yang belum gitu ya Ada Pak? melalui kasih pemerintahan sudah ada. Siap. Oke, terima kasih Pak Camat Pondok Gede, Pak Saroni. Nah, nih kita langsung saja nih ya ke bagian yang mencermati tentang PTSL ini. Beliau ini sudah keliling Bekasi, jadi mumpuni ya. Saya persilakan Bang Yangso Sitorus untuk apa sih Bang kendalanya di masyarakat sepengetahuan Abang gitu. Terus kenapa ada halangan-halangan apakah yang menyebabkan PTSL ini menjadi agak lambat atau bagaimana gitu. Silakan Bang Yangso Sitorus. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan masukan terkait progres penyelesaian PTSL tahun 2021. Kalau saya mencermati dari keluhan masyarakat sebenarnya relatif sebenarnya, tidak terlalu ini. Tapi kita melihat keluhan masyarakat itu banyak. Banyaknya itu istilahnya bukan dari segi apa namanya ya, bukan kesulitan, tapi antara pihak warga ataupun Pokmas ini selalu terkendala berhubungan dengan petugas yang ada di BPN. Kalau kita melihat seperti itu yang pertama. Yang kedua, kendala yang kita lihat bahwa warkah yang dari warga banyak yang terabaikan di BPN karena ada kekurangan sebenarnya. Tapi kekurangan ini tidak langsung diterima sama warga. Seperti surat keterangan ahli waris contoh, atau surat keterangan jual beli. Karena dia tidak memiliki AJB, otomatis kan harus membuat surat keterangan jual beli. Nah itu kendala yang kedua. Yang ketiga. Maksudnya apa nih? Tidak dikomunikasikan ke warga atau bagaimana? Nggak nyampe ke warga informasi kekurangan tersebut? Iya, yang kita dengar sih seperti itu. Karena ketika kita tanya di BPN, berkas itu masih di BPN gitu, masih ada kekurangan. Tapi kekurangan itu ketika kita tanya kepada warga hanya apa namanya ya, tidak mengetahui kekurangan itu apa gitu. Apakah kendalanya di Pokmas, tidak ngerti juga. Tapi yang jelas penyampaian dari BPN kurang. Itu yang ke komunikasi ya Bang. Komunikasi. Yang ketiga, banyak warkah itu yang contoh nih, kendalanya untuk camat dan lurah sebenarnya atau apa namanya di bawah kelurahan itu kan ada RT RW. Kalau ada RW yang berpindah atau pindah ataupun tidak aktif lagi jadi RW berganti gitu. Itu menjadi kendala Bang. Gitu. Apa itu Bang? Kendalanya apa? Kendalanya jadi harus mencari RW yang lama. Untuk tahu data tersebut untuk sampai mana penandatangan sudah, ya? data tersebut. Padahal dia sudah tidak menjabat jadi RW gitu. Tapi harus mencari. Nah itu kendalanya. Nah, ada halangan seperti itu ya. Jadi kalau tidak dari awal tanda tangan Pak RW kemudian ada RW ganti, BPN mempertanyakan ya hal ini. Iya, jadi harus RW lama. Walaupun ada KOP dan segala macam. Iya, karena katanya terlalu muda katanya RW itu gitu. Harus mencari RW yang lama. Nah, kendalanya di situ terkadang dari masyarakat progres penyelesaiannya kadang-kadang bisa sampai berbulan-bulan gitu. Ini simpul terbesarnya nih Bang ya. Kendalanya di simpul terbesarnya tentang tanda tangan RW. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau saya melihat komunikasi antara warga maupun Pokmas
dengan petugas BPN yang kurang. Kalau saya mengamati seperti itu. Kurang maksudnya gimana Bang? Kurang komunikasi. Antara Pokmas warga dan BPN. Iya. Yang kurang siapa nih? BPN-nya atau Pokmasnya? Atau? Nah yang kita lihat, yang kita dengar bahwa dari Pokmas sendiri mengatakan mereka sulit untuk masuk ke ruangan BPN. Makanya nanti kita tanya ke BPN, kendalanya apa sih, kenapa jadi susah Pokmas itu masuk ke ruangan BPN gitu. Oke, ya cukup menarik ya saudara ya. Udah mulai agak panas ya. Di sini juga panas karena matahari. Jadi saya pikir sudah paham ya para pemirsa yang mengakses siaran ini sudah mengerti sedikit banyak tentang PTSL. Apa itu PTSL dan apa itu kendalanya. Kemudian ada Pak Camat juga yang bisa menjelaskan di daerahnya. Saya pikir kita break dulu sebentar 15 menit untuk kita mulai di acara sesi tanya jawab ya. Ini sudah mulai masuk sesi tanya jawab, keterangannya sudah. Terima kasih buat pemirsa, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk acara Telusur Solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi pemirsa setia yang buat program Telusur Solusi ini. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan malah ya. Saya pikir kita sudah mulai masuk ke inti permasalahan untuk dicarikan solusinya nih. Seperti apa. Untuk para pemirsa jangan lupa untuk terus subscribe dan like ya. Boleh disebar juga terkait PTSL ini. Oke Pak, menyambung tadi Pak, pertanyaan Pak Yanso tadi Pak, bahwa ada halangan terkait pejabat yang lama diganti dengan yang baru, ada kendala di situ, kemudian komunikasi yang kurang lancar tadi antara Pokmas dan warga masyarakat dan BPN. Seperti apa Pak kira-kira? Pak Didin, waktu dan tempat dipersilakan. Pak Didin dari BPN. Terima kasih. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Yanso bahwa selama ini memang yang di lapangan itu kita dibantu oleh Pokmas ya, kelompok masyarakat yang memang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Pak Camat ya, tugas untuk membantu program pendaftaran sistematik lengkap ini. Yang mana antara dengan Pokmas dengan tim Satgas Yuridis, Satgas Yuridis dan tim Satgas Yuridis ya. Tim Satgas Yuridis dan Satgas Fisik di situ. Satgas Yuridis adalah bagian pengumpul data-data yuridis atau pemberkasan. Kemudian Satgas Fisik adalah untuk bagian pengukuran atas pendaftaran. Jadi khusus buat PTSL Pak? Satgas ini dibentuk khusus buat PTSL. Wah, udah luar biasa ya. Jadi Satgas itu dibentuk berdasarkan surat keputusan Pak. Ya, berdasarkan surat keputusan pembentukannya dari mulai ketua, wakil ketua yuridis, wakil ketua fisik dan anggotanya di situ. Anggotanya dari Satgas Yuridis dan Satgas Fisik, kemudian pengukuran. Tentu di lapangan kami bekerja sama dengan Pokmas dalam proses pendataan, pemberkasan maupun pengukuran dan pendaftaran, gitu kan, dibantu. Pokmas ini memang ada yang dari selaku RT, selaku RW atau tokoh masyarakat ya, di situ selaku tokoh masyarakat. Tentu kami bekerja sama untuk bagaimana proses program percepatan pendaftaran sistematik lengkap ini bisa cepat terlaksana, kemudian bisa masyarakat juga mengetahui. Makanya kami sebelumnya dilakukan adanya penyuluhan. Setiap kelurahan itu kami lakukan penyuluhan terlebih dahulu sebelum program jalan itu. Kami lakukan penyuluhan supaya memang disosialisasikan tujuannya supaya masyarakat setempat itu mengetahui bahwa ada program PTSL di kelurahan mereka. Di setiap kelurahan. Jadi jumlah kelurahan yang ada di Kota Bekasi ini jumlahnya itu ada 22 kelurahan ya, yang masuk dalam program PTSL yang target untuk 25.000 tadi.
25.000 sertifikat tadi. 22 kelurahan aja dulu ya? 22 kelurahan. Selebihnya kemana tuh? Kita kan tiap tahun, tiap tahun, kemudian tiap tahun masih ada kelurahan yang memang masih belum terdaftar, belum lengkap namanya, kelurahan belum lengkap, makanya kita untuk tahun depan masukin data. Ini kita mulai kan 2017. Dari 2017 kecamatan dan kelurahannya itu kan tentu kita berdasarkan data dari kita bahwa ini baru sekian persen kelurahan ini, jadi kita tuju supaya masuk di dalam program PTSL tahun sekarang, masih juga tahun ini. Tetapi untuk tahun 2021 bahwa dari 22 kelurahan itu memang kita targetkan supaya semua bidang tanah yang 22 kelurahan itu tercapai target, sesuai target, bidang-bidangnya sudah terdaftar dan tidak ada lagi untuk tahun depan itu supaya tidak dimasukkan. Kita tahun depan adalah cari memang kelurahan yang memang belum lengkap, kelurahan belum lengkap. Kemudian tadi bahwa terhadap data-data yuridis, yang dimiliki masyarakat, sebetulnya dengan PTSL ini kami tentu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa mendaftarkan tanah, sampai kami juga jemput bola langsung door to door ke masyarakat yang dibantu oleh tadi tim Pokmas. Kemudian kami juga karena memang capaiannya tadi misalkan ada kelurahan-kelurahan yang masih rendah, kami langsung juga baik siang maupun malam kita langsung ketemu Pak RT Pak RW untuk supaya kita bagaimana cari solusinya memudahkan, karena masyarakat di Kota Bekasi kebanyakan kan masyarakatnya adalah pekerja, sehingga kita bisa mendata itu di sore hari atau di malam hari. Itu solusi dibuka juga ya, malam hari dibuka juga. Kita bisa mendata di setelah maghrib, karena kita lihat kondisi masyarakat yang memang bekerja tidak ada, upayanya kita dengan Pak RT Pak RW bisa mengumpulkan orang-orang tersebut di rumah RT, rumah Pak RW. Kita cari solusi terobosan-terobosan bagaimana target penyelesaian 25.000 bidang ini bisa selesai. Kemudian dari persyaratan kita sebetulnya memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Tadi ada surat-surat yang memang dipunyai, apapun bentuknya, surat yang dimiliki oleh masyarakat, data-data yuridis itu ya tentu kita bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran dengan adanya penguasaan fisik. Tanah itu tidak sengketa, tanahnya tidak sengketa, dan tanahnya belum terdaftar dengan sertifikat itu yang tertentu. Kalau kecuali itu ya, yang lainnya kita harus wajibkan kepada masyarakat untuk mendaftarkan melalui PTSL. Kecuali tanah yang bersangkutan ada proses hukum, tentu kita tidak bisa lakukan pendaftaran sertifikat. Jadi tadi yang seperti yang Pak Yanso katakan bahwa ada halangan-halangan komunikasi antara Pokmas dan BPN, kemudian terkait pergantian tanda tangan tadi Pak, menurut Bapak sendiri bahwa itu sudah selesai atau bagaimana? Untuk proses tadi memang ada diskomunikasi mungkin. Saya kira sampai saat ini ya mungkin dulu ada permasalahan, sekarang tentu harus ada solusi. Bagaimana yang percepatannya itu harus bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Kita harus sama-sama terjun ke masyarakat untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Bagaimana program sertifikatnya ini bisa tercapai. Harus ada solusi semua gitu kan. Jadi jangan ada hambatan-hambatan mengenai masalah persuratan, data-data yuridis itu. Sama kita dengan Pak Camat, Pak Lurah saya sampaikan di setiap kita pertemuan Pak Camat dalam rapat evaluasi dengan Pak Camat kita sampaikan bahwa supaya kita sama-sama monitor, kawal program PTSL ini, kawal sampai kepada RT RW gitu kan, supaya Pak RT Pak RW membantu kita, karena yang paling tahu untuk bidang-bidang tanah warganya itu adalah di bawah Pak RT Pak RW. Jadi kami memang betul-betul minta bantuan dari Pak RT Pak RW. Dan tanah yang sengketa pun Pak RT Pak RW tahu. Riwayat tanah apakah itu masih atas nama ahli waris,
tadi harus dengan waris atau sudah ada pembagian, itu Pak RT Pak RW tahu. Makanya persyaratan itu Pak RT Pak RW juga kita udah sampaikan mengenai persyaratan data yuridis seperti apa, dan ketika ada kesulitan pasti harus ada solusi, jangan sampai proses ini terhambat karena ada hal-hal kecil gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi tadi halangan komunikasi pun sebenarnya sudah dijembatanin dengan upaya menjemput bola ya Pak ya, dilakukan di malam hari ya. Kita bersama-sama dengan Pak RT Pak RW kita harus lakukan door to door gitu. Oke, artinya bahwa halangan komunikasi tadi itu sudah terpecahkan sebenarnya, walaupun mungkin 1-2 masih ada halangan karena keterbatasan data dan kesibukan juga ya. Masih dalam tingkat kewajaran ya Pak Didin? Ya, tingkat kewajaran. Makanya kita dari target mungkin masih ada sisa, makanya terhadap masyarakat yang memang baru mengetahui karena sosialisasi mungkin tidak semua masyarakat tahu karena kesibukan kerja, ya bisa nanti menghubungi Pak RT Pak RW di lokasi objek PTSL itu untuk segera mendaftarkan bidang tanahnya untuk dilakukan pendaftaran melalui PTSL gitu. Siap, luar biasa ya pemirsa ya, keterangannya padat tadi ya, udah luar biasa. Ada upaya dari BPN Kota Bekasi khususnya untuk merajut komunikasi terhadap kendala-kendala komunikasi ya, bahwa ada upaya menjemput bola, kemudian ada 2 satgas yang sudah dibentuk khusus buat PTSL ini. 2 tim sendiri ya khusus, jadi sudah utuh saya pikir ya. Walaupun kendala-kendala di lapangan teknis pasti selalu ada, hanya bahwa dengan keterangan ini jadi kita bisa mereview kembali bahwa ada solusi terhadap kendala-kendala di komunikasi. Ada satu pertanyaan yang mengganggu saya nih Pak. Di 2020 target di Kota Bekasi ada berapa tuh Pak? Ada berapa kelurahan dan ada berapa bidang tanah Pak? Siap. Izin Pak diterangkan. Tercapai nggak? Maksud saya sepengetahuan Bapak tercapai nggak ya di 2020? 2020 memang tercapai sesuai target. Cuman memang masih ada sebagian yang memang belum diserahkan, tadi menyangkut permasalahannya ada kekurangan berkas-berkas mungkin setelah melengkapi baru diserahkan sertifikat, masih ada. Dan kita lagi evaluasi terhadap data-data yang berkas itu yang belum diselesaikan. Gitu. Jadi mayoritas tercapai ya Pak? Tercapai. Nah untuk di 2021 ini, di 2020 yang terkendala tadi tetap berjalan atau bagaimana? Tetap dimasukkan dalam 25.000 target ini atau bagaimana Pak? Di luar. Di luar ya? Karena target di 2020 berbeda. Harus selesai. Harus selesai dan timnya juga berbeda. Siap. Ada ketua timnya yang berbeda di 2020 itu, makanya ketika kami sosialisasi kepada kelurahan, warga yang memang masih ada, apakah itu memang bisa terhambat, yang dikhawatirkan berkas itu memang belum nyampe ke kami, apakah masih ada terhambat di Pokmas atau di Satgas kami makanya minta bersurat kepada Pak Lurah, semua lurah-lurah untuk menyampaikan berapa dari kelurahan ini sesuai dengan daftar, sampaikan ke kami daftar nominatif yang belum diterima oleh warga, biar kami nanti mengevaluasi kemudian mencari solusi supaya bisa sama-sama kita selesaikan yang masih ada sisa di target 2020 itu. Nah untuk yang tidak tercapai ini maksudnya tetap dalam satu gelondongan di 2020 Pak ya, terkait mata anggaran maksud saya Pak. Ya, itu sebetulnya bidang tanah sama data yuridisnya itu memang tercapai di 2020, tetapi mungkin masih ada yang memang belum terima karena tadi terkendalanya misalkan ada akta bukti yuridis, akta jual belinya memang sedang dalam jaminan bank. Ya, kalau seperti begitu kan kita tidak bisa, harus ditukar. Mana akta? Berarti harus diselesaikan dulu jaminannya, baru ke kami nanti ditukar dengan sertifikat gitu. Nah, contohnya seperti hal-hal seperti begitulah, sehingga belum bisa kita serahkan kecuali nanti dengan pihak bank bisa ngambil, boleh gitu. Baik.
Untuk tadi menyangkut masalah persyaratan, kalau memang itu tanahnya itu adalah tanah warisan yang belum terbagi, tentu dasarnya itu didasarkan pada surat keterangan waris. Surat keterangan waris ya. Surat keterangan waris itu tadi bisa dikeluarkan oleh kecamatan, tetapi bisa juga dengan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris, kemudian diketahui oleh Pak Camat. Sebetulnya bagi kami baik surat pernyataan ahli waris maupun keterangan waris nggak masalah, bisa saja dijadikan. Jadi konsepnya adalah dengan surat pernyataan ahli waris atau keterangan ahli waris bisa. Kok sama-sama menerangkan bahwa dia itu adalah sebagai ahli waris dari almarhum ya yang berhak atas tanah itu. Makanya dibuatkan dengan surat keterangan ahli waris atau surat pernyataan. Cuman redaksinya mungkin dari para camat memintanya itu adalah dengan surat pernyataan. Dengan surat pernyataan ahli waris. Redaksi yang dimintakannya. Kalau di dalam surat keterangan waris, ya surat keterangan waris itu di dalam dulu peraturan KBPN nomor tentang pendaftaran tanah di PP 24 tahun 97, kemudian di peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 97 yang sekarang sudah diganti dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2020 itu ada surat keterangan waris dibuat oleh nanti disahkan diketahui oleh kepala kelurahan, kepala desa dengan camat. Kalau di kami itu surat pernyataan ahli waris. Iya, karena pengalaman kita seperti di Kelurahan Kaliabang sampai hari ini masih ada kurang lebih 500 bidang yang belum selesai. Dan kendalanya, salah satu kendalanya yang saya tangkap bahwa itu banyak warkah yang kembali karena surat keterangan ahli waris. Nah diganti dengan surat pernyataan ahli waris gitu. Dan yang jadi kendala tadi sudah saya sampaikan bahwa RT RW-nya sudah banyak yang berganti dan bahkan ada yang pulang kampung. Masa kita harus kejar ke contoh ke Jawa gitu. Nah, adakah solusi dari kecamatan sendiri untuk tanda tangan RT RW tersebut? Ya, baik, terima kasih. Terkait surat keterangan dengan pernyataan, kami di kelurahan dan kecamatan memang kalau surat keterangan itu kan yang memberi keterangan berarti pejabat, lurah atau camatnya. Ya. Sementara kalau pernyataan kan yang bersangkutan, karena secara materi fisik tanah yang lebih mengetahui adalah yang bersangkutan pemilik tanah, sehingga membuat kata-kata pernyataan dan kami pun mencatat. Nah terkait dengan pejabat RT RW, ya seyogianya hemat kita ke depan bahwa ketika RW itu berakhir kan sudah menyerahkan jabatannya. Tugas dan fungsi jabatannya sudah melekat, sudah dilepaskan. Ya sudah dilepaskan ke penggantinya. Cuma mungkin terkait tanah karena ada kekurangan 1 dan 2 hal sehingga pejabat lama gitu kan karena tanggalnya termasuk tanggal saat ditandatangani seperti itu. Sehingga pejabat lama masih dicari untuk membubuhkan tanda tangan. Tapi hemat kita ke depan bagaimana mencari solusi agar ya dilimpahkan ke pejabat yang baru termasuk ketua RT dan ketua RW yang baru karena memang tugas, wewenang dan tanggung jawab sudah diserahkan ketika ditandatangani melalui berita acara serah terima jabatan seperti itu. Sebetulnya gini ya, di dalam proses pendaftaran tanah yang memang tadi berdasarkan dari warisan ya, warisan para ahli waris, sebetulnya yang namanya keterangan waris itu atau surat pernyataan ahli waris itu adalah layanan surat keterangan yang sifatnya umum. Tidak hanya untuk digunakan untuk kepentingan proses pendaftaran sertifikat saja. Tetapi ahli waris itu bisa menggunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya juga. Makanya tidak harus asli ke kami juga. Cukup dengan fotokopi yang legalisir gitu. Jadi apa bentuknya mau surat pernyataan atau keterangan ahli waris itu bisa dijadikan ya. Bahwa kami sampaikan itu bisa dijadikan sebagai dasar pendaftaran
untuk tanah warisan, ya, tanah warisan itu bisa. Menyangkut masalah saksi. Nah, ini menyangkut masalah saksi. Saksi itu adalah saksi yang tentu yang tahu, yang mengetahui, ya, yang mengetahui dan tahu. Kalau menurut kami siapapun di situ yang mengetahui dan tahu bahwa dia adalah betul merupakan anak, ya, dari si pewaris, yang tahu. Nah, tapi mungkin di Pak Camat ada kebijakan harus Pak RT, Pak RW. Ya, kita kan mengikuti saja. Tapi kalau menurut kami prinsipnya saksi itu adalah yang tahu, yang mengetahui bahwa dia itu adalah keturunan anak kandung dari si AP yang menjadi ahli waris. Itu saja mungkin. Ke depan mungkin terkait kendala ini mungkin bisa dicarikan solusinya Pak. Bahwa kalau menurut saya tadi keterangan di Pak Didin bahwa sebenarnya fokusnya bukan jabatannya. Jadi fokusnya adalah tahu asal usul. Hanya saja di pemerintahan kota Bekasi bahwa itu harus RT atau RW kan gitu. Nah, gimana nih Pak Didin, Pak Saroni? Iya, penjelasannya? Kalau bicara saksi, benar kita sepakat dengan BPN bahwa orang saksi itu setidaknya orang yang mengetahui detail. Ya, persoalan-persoalan yang ada, apa sih yang harus disaksikan seperti itu. Misalnya persoalan tanah, orang mengerti tanah. Orang yang tahu tentang detail tanah tersebut. Nah, terkait kebijakan kita pemerintah bahwa yang menandatangani itu adalah RT dan RW sebagai wujud penghormatan kita karena RT dan RW ini kan organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah di daerah tertentu dan dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah. Kalau bukan kita siapa lagi kan yang mengakui bahwa ketokohan mereka dan setidak-tidaknya RT dan RW itu karena syarat RT dan RW kan warga situ yang sudah berdomisili di situ dan sudah bertempat tinggal di situ, setidak-tidaknya ya sedikit banyak mengetahui persoalan-persoalan yang ada di wilayah seperti itu. Terkait tadi Pak, pergantian tanda tangan pun nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tadi kan saya sampaikan, saksi itu adalah mereka yang mengetahui. Yang mengetahui, ya, mengetahui bahwa dia adalah merupakan ahli waris. Nah, kalau sudah berganti Pak, bagaimana dengan misalnya saksi terkait tadi itu udah nggak menjabat lagi itu bagaimana Pak? Tadi Pak Camat kan memberikan ada disposisi nggak ya maksud saya? Tadi kan Pak Camat menyampaikan bahwa ini adalah kebijakan dari Pak Camat bahwa harus menghargai Pak RT, Pak RW yang memang mengetahui warganya yang di situ itu. Artinya surat tadi itu bisa ditarik lagi dengan pergantian atau bagaimana nih? Solusinya? Pak Camat atau mungkin RW-nya yang udah terganti kemudian ada mesti cap harus ada terap-terapan lagi misalnya cap lurah kah atau cap camat kah untuk melegitimasi RW atau RT yang baru tadi Pak? Mungkin gini, kalau itu surat keterangan waris, surat pernyataan ahli waris atau surat keterangan waris yang belum ditandatangani oleh saksi tentu belum bisa ditandatangani Pak Camat dan Lurah. Betul. Ya, jadi ya surat pernyataan ahli waris belum ada tanggalnya di situ, belum ada register, belum ada tanggal. Jadi bisa saja dengan Pak RT, Pak RW yang baru kalau menurut saya. Yang Bapak ini yang saya tahu, ini PTSL tahun 2019. Masih belum selesai sampai 2021. Sampai hari ini masih ada sekitar 500 kurang lebih bidang di Bekasi Utara. Dari 2019, di daerah 2019. Mana aja tuh sepengetahuan Bapak Pak? Kelurahan Kaliabang. Oke. Di Kelurahan Kaliabang. Kendalanya apa itu yang tadi? Nah kendalanya itu. Nah ada perbaikan data. Contoh selisih ukuran. Kalau dia perbaikan data selisih ukuran luas tanah, otomatis tanda tangan yang bersangkutan kan sudah gugur. Nah diulangin lagi menjadi baru, tanda tangan yang baru. Nah ini kendalanya. Apakah tidak ada solusi lain? Gitu loh Pak. Silakan Pak. Ternyata dari 2019 ada sekitar 500-an sampai 2021 belum selesai. Tanggapan Bapak Pak? Izin. Oke, baik. Jadi memang terhadap tadi saya sudah sampaikan bahwa terhadap sertifikat yang memang belum diserahkan kepada masyarakat yang terkendala masih adanya kekurangan kelengkapan pada saat itu memang solusinya adalah ada solusi dari kita tetap pertanggungjawabannya itu adalah petugas yang lama dan kita selalu jadwalkan dan untuk
melakukan penyelesaian. Dan sekarang kita bertahap dan jadwal itu nggak ada yang sampai pindah keluar, nggak ada, dan kita tanggung jawab tetap untuk diselesaikan dan diserahkan kepada masyarakat apabila memang kelengkapan tadi sudah terpenuhi. Kemudian tadi salah satunya bahwa sedang dalam jaminan gitu kan, itu selama memang sudah ada dan bisa kita tukar. Terus kemudian tadi menyangkut masalah surat pernyataan. Surat pernyataan kalau memang tadi ada menyangkut masalah perbedaan luas, ya perbedaan luas sepanjang itu sudah pada saat itu ada pernyataan yang sudah ditandatangani oleh pemohon, ya oleh pemohon, kemudian oleh tetangga batas, tidak ada lagi harus diulang, Bang. Nggak ada, itu mungkin informasi dari teman-teman yang lain itu salah. Tidak usah, jadi cukup dengan surat pernyataan itu sepanjang itu terpenuhi secara legalitas formilnya, ya bisa dijadikan. Nggak ada lagi harus mengulang lagi surat pernyataan itu, nggak ada. Mungkin ini kurang komunikasi juga. Jadi sertifikat yang lama sepanjang orang-orangnya masih ada, itu pertanggungjawabannya tetap mereka, tim itu, dan kita sekarang lagi evaluasi untuk supaya menyelesaikan. Diminta pertanggungjawabannya untuk menyelesaikan. Kecuali tadi adalah yang sudah meninggal, ya. Sertifikat itu belum ditandatangan oleh ketua tim, tetapi telah dibukukan karena sesuai dengan anggaran di tahun 2020. Bagaimana solusinya? Adalah ditarik. Siapa yang menandatangan adalah kepala kantor langsung. Gitu. Itu, Bang. Oke, ada lagi. Sebenarnya SK daripada Pokmas itu berapa lama sih Pak berlakunya? Ya, SK Camat itu berlaku saat SK Pokmas ya, salah. Kelompok masyarakat yang menangani bidang pertanahan ya terkait dengan PTSL itu berlakunya sampai dengan tugas PTSL di daerah tersebut selesai. Artinya per tahun ya Pak? Per tahun ya? Per tahun ya. Ya, per tahun. Nanti juga kita lakukan evaluasi terhadap Pokmas karena Pokmas ini dibentukkan kriteria orang yang betul-betul mengetahui. Yang mengetahui tentang persoalan, setidaknya memahami persoalan-persoalan tanah dan bisa menjembatani antara masyarakat dengan pihak BPN. Kalau tadi misalnya ada komunikasi yang tersumbat antara Pokmas dengan BPN, ke depan kan kita perbaiki. Ya walaupun kata-kata koordinasi mudah diucap, tapi memang sulit dilaksanakan, kami camat nanti memonitoring kepada Pokmas untuk lebih proaktif. Ya, proaktif menyampaikan apa kebijakan BPN untuk diteruskan ke masyarakat sehingga solusinya kita sama-sama, kita yakin betul bersama antara pemerintah, BPN, kelurahan, kecamatan sama-sama memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Ya, nanti kita lihat. Saya coba melihat terkait dengan peran fungsi dan Pokmas itu sendiri. Mungkin bisa terjadi karena Pokmas itu tugas dan tanggung jawabnya belum selesai sebenarnya. Belum selesai karena masih ada sisa-sisa sertifikat atau apa yang belum jadi. Sementara permohonan sudah dilakukan. Permohonan diajukan oleh oleh masyarakat melalui Pokmas ke BPN sudah selesai, sudah disampaikan ke BPN. Tapi sertifikatnya kan belum selesai, belum turun. Jadi ada tanggung jawab Pokmas tersebut untuk menjadi kewajibannya sampai dengan sisa tanggung jawab ya Pak ya? Iya, sisa tanggung jawab sampai dengan hak warga masyarakat itu bisa terselesaikan, artinya masyarakat itu mempunyai hak untuk menerima bukti kepemilikan yaitu sertifikat sesuai dengan proses dan mekanisme setelah alur yang telah dipenuhi persyaratannya. Itu. Ada waktu penutupan 5 menit Pak untuk memberikan pesan dan kesan di acara ini. Silakan dimulai dari Pak Didin. Baik, terima kasih. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah momen yang terbaik ya dalam proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Jadi kepada masyarakat khususnya, kepada masyarakat manfaatkan dan gunakan sekarang kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di dalam bidang pendaftaran tanah yang tentu menguntungkan bukan saja bagi pemerintah tetapi bagi masyarakat khususnya supaya
hak atas tanahnya ada kepastian hukum, terlindungi oleh hukum gitu. Supaya menghindar dari sengketa kepemilikan. Dan gratis ya Pak? Dan gratis gitu kan, dan gratis. Sengketa kepemilikan, kemudian bahwa program PTSL ini kita lakukan dari tahun ke tahun supaya memang tujuannya adalah seluruh tanah yang ada di Indonesia itu terdaftar dengan sertifikat ya. Nah ini kesempatan yang bagus bukan untuk kepentingan BPN saja, tentu untuk pemerintah sendiri juga, pemerintah daerah itu ada beberapa banyak keuntungan dengan adanya program pendaftaran sertifikat PTSL, pendaftaran sistematik ini, kemudian dengan punya peta lengkap ya, kelurahan lengkap, desa lengkap. Tidak ada lagi yang bermasalah ya Pak ya? Ya, itu untuk menghindari permasalahan, tidak ada lagi terjadi tumpang tindih atau overlap sertifikat ya. Jadi memanfaatkan, nah mungkin nanti bagi masyarakat yang sudah kita tunjuk di dalam lokasi PTSL ini supaya segera yang belum mendaftarkan untuk segera menyiapkan data-data, nanti kami akan datangi ke tempatnya dengan Pokmas, Pak RT, Pak RW ya, langsung kita pendataan secara langsung supaya memang program ini bisa selesai sesuai dengan target, realisasinya target tercapai sesuai dengan tahun anggaran sekarang, dan masyarakat juga dapat kepastian hak atas tanahnya ya. Dan keuntungan-keuntungan lain. Ya, dan keuntungannya banyak sekali ya untuk masyarakat, jaminan kepastian hukum ini. Ini kalau masyarakat kan untuk proses ini sangat sulit karena keterbatasan biasanya masalah kerja atau apa. Kita sekarang datangi. Kita datangi. Iya, datangin ya. Layani ya. Ini pernyataan dari BPN nih ya, didatangin loh saudara-saudara. Program PTSL ini masyarakat cukup nanti berhubungan dengan Pak RT, Pak RW, kita datangi pendataan dan kita langsung lakukan pengukuran. Yang penting siapkan tanda batas, pasang tanda batas terhadap bidang-bidang tanah yang masih kosong. Ya, tentu batas-batasnya harus jelas gitu kan, supaya tidak ada permasalahan dengan tetangga batas. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Jadi BPN Kota Bekasi menyatakan bahwa ayo buru-buru mumpung masih ada program PTSL nih. Oke Pak, 5 menit buat Pak Camat, pesan dan kesannya buat buat para pemirsa. Iya, saya melihat bahwa tema kita atau program kita adalah telusur solusi. Ini benar-benar yang menurut kami ada program yang bermanfaat. Makasih Pak. Untuk masyarakat. Ya, kami sebagai pelayan Jangan lupa masyarakat. like dan subscribe. Ya, siap. Sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban melayani masyarakat dengan maksimal, ini berharap masyarakat ini ada edukasi terhadap program ini. Ya sedikit banyak mengetahui tadi antara komunikasi yang tersumbat, mungkin terjadi komunikasi yang tersumbat antara Pokmas, BPN dan lain sebagainya. Ke depan tidak ada lagi. Saya pun berharap sebagai camat yang punya tugas mengkoordinasikan, memonitoring dan melaporkan, Pokmas ini berharap proaktif ke BPN, mencari informasi dan sampaikan kepada masyarakat. Dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pun saya berharap ya segera ketemu dengan Pokmas, dengan Ketua RT dan Ketua RW agar target yang kita capai ini bisa tercapai. Karena ini kan untuk kebaikan. Ya, masyarakat memiliki bukti kepemilikan ya, pemilikan tanah melalui sertifikat. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Oke, Bang, buat ini saran dan pesannya. Ya, kalau dari saya yang memperhatikan proses jalannya penyelesaian PTSL dari tahun 2017, berharap BPN dapat bersinergi dengan Pokmas dan juga camat dan lurah agar masyarakat dapat kepastian terkait sertifikat tersebut. Dan penyelesaiannya pun jangan sampai lewat dari target yang diberikan oleh BPN. Karena yang saya tahu target ini kan satu tahun mata anggaran. Nah ketika tidak terselesaikan pun 1 tahun mata anggaran, memang yang saya tahu juga ada perpanjangan waktu 30 kali 3 hari, 30 hari kali 3, jadi 3 bulan. Tapi mudah-mudahan kita berharap dari masyarakat sendiri, BPN dan
Pokmas bisa bekerja keras untuk menyelesaikan program ini di tahun 2021. Terima kasih. Oke ya pemirsa, terima kasih sudah cukup lama ya menyimaknya dan menarik sekali. Saya pikir juga kurang ya waktunya yang ditentukan ini ya. Kita masih ada di sesi yang tidak penuh, tapi ya jangan lupa kembali lagi subscribe and like. Dan terima kasih buat Pak Didin yang sudah datang menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak. Pak Camat terima kasih. Bang Yanso terima kasih buat kedatangannya. Saya tutup acara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.